Halo, jumpa lagi dengan saya di Aditya Wardana Channel. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kali ini kita akan membahas tentang classification. Ya, jadi tujuan dari klasifikasi dia hampir mirip dengan clustering. Kalau clustering itu dia mestinya sudah tahu, ya dia akan mencari tahu sendiri lah, dan dia mengumpulkan data. Kalau klasifikasi dia membagi data dengan cara kita ajarin, seperti itu. Kemudian ada beberapa teknik klasifikasi, yaitu yang pertama logistik regresi, terus yang kedua KNN, K-nearest network. Ya, namanya K-nearest network berarti dia mencari tetangga terdekat dari sebanyaknya K buah. Ya, K itu berarti pemodelannya. Kemudian ada support vector machine, ya, mesin yang menggunakan vektor sebagai pendukung atau penanda untuk membagi data ke dalam dua kelompok. Kemudian ada namanya naive Bayes, algoritma yang mempelajari probabilitas suatu objek dengan ciri-ciri tertentu, termasuk dalam kelompok kelas tertentu. Ya. Kemudian ada namanya decision tree classification. Ya. Teknik ini sangat mirip dengan decision tree regression. Ya. Hanya saja hasil akhirnya bukanlah angka prediksi, melainkan beberapa klaster atau kelompok. Kemudian ada namanya random forest classification. Ya. Teknik klasifikasi ini merupakan teknik yang memiliki akurasi cukup tinggi dari beberapa metode yang lainnya. Ya, kita masuk penjelasan dari beberapa metodenya. Ya, regresi logistik, ya, atau logistik regresi. Kapan sih kita menggunakan regresi logistik itu? Ya, jadi jika kita mendapatkan dataset seperti di atas nih, kita bisa menduga bahwa ada hubungan linier antara gaji dan pengalaman. Nah, gaji dan pengalaman. Dimana semakin lama pengalaman, maka ada kecenderungan gajinya juga semakin besar. Ya, kalau lihat data seperti ini, berarti permasalahannya cukup diselesaikan dengan teknik regresi yang umum, yaitu mengambil garis lurus di sini. Ya, seperti itu. Namun kalau ada data yang seperti ini, bagaimana? Ya, ada usia, ada tindakan atau beli. Ya, semakin tinggi usianya, semakin dia akan berpotensi membeli barang yang sesuai dengan keinginannya. Katakanlah seperti itu. Ya, kalau kita melihat datanya seperti ini. Kalau dari sini, kalau kita melihat diambil seperti regresi linear, maka seperti ini kita tidak bisa menyimpulkannya, ya, bahwa data itu pasti tidak sesuai dengan regresi linearnya. Maka harus ada namanya grafik sebelumnya ini, ya, jadi harus diambil keputusan antara beli atau tidak, ya, satu, ya, kemudian nolnya adalah yang tidak di sumbu Y, dan di sumbu X kita memiliki data usia, ya, ini sumbu X, ya, ini sumbu Y. Jelas kita tidak mungkin bisa menggunakan regresi linear sederhana. Seandainya kita paksakan menggunakan regresi linear, maka hasilnya tampak seperti ini. Ya, seperti ini. Nah, ya, maka hasilnya akan seperti ini. Jika kita paksakan, maka muncul garis regresi berwarna merah, ya, diagonal dari kiri bawah ke kanan atas. Namun hasil regresi linear ini tidak banyak memberikan jawaban, karena titik sumbu Y yang bisa mengimplementasikan hanyalah nilai 0, ya, hanya nilai 0.
Ya, dia tidak beli dan 1 beli saja. Ya, kalau 1 itu berarti beli. Ya, sehingga titik antara 0 dan 1 misalnya ya kita ambil contoh 0,47. Ya, menjadi tidak bermakna karena tidak ada keputusan bahwa 0,47 itu beli atau bukan. Ya, keputusan ini hanya dua antara ya atau tidak, yes atau no, beli atau tidak. Ya, jadi logistik regresi itu mengambil keputusan hanya dua, ya atau tidak, yes atau no, beli atau tidak, seperti itu. Ya. Selain itu, hal lain yang tidak masuk akal adalah bagaimana kita bisa menginterpretasikan titik-titik ini yang dilalui garis regresi di bawah sumbu X atau nilai Y kurang dari 0. Ya, nilai Y kurang dari 0 berarti sini. Ya. Dan titik-titik yang dilalui regresi di atas nilai Y sama dengan 1 berarti di sini. Ya. Adalah hal yang mustahil karena data di poin di sumbu Y hanya ada 2, yaitu 0 dan 1. Ya. Maka akan susah untuk mencari regresi linearnya kalau misalkan dengan menggunakan regresi linear. Maka jika kita menghadapi permasalahan seperti itu hanya memiliki pembagian ke dalam 2 kelompok, maka salah satu solusinya adalah dengan teknik klasifikasi. Kemudian bagaimana regresi logistik bisa memodelkan permasalahan seperti yang digambar yang sebelumnya? Ya, sebelum menjawabnya kita harus memahami dulu nih bagaimana konsep dari regresi logistik yang kita bahas saat ini. Ya. Pada dasarnya regresi logistik juga menggunakan formula regresi sederhana. Ya. Formula regresi sederhana. Ya. Y1 sama dengan beta 0 tambah beta 1 kali X. Ya. Kemudian dari formula ini digunakanlah fungsi sigmoid ya, untuk menghitung probabilitasnya sehingga didapatkan fungsi regresi logistik. Ya, lebih mudahnya lihat diagram berikut. Nah, jadi ya ini diagramnya. Jadi kalau misalnya kita menggunakan regresi linear, ya formulanya seperti ini. Ya, ini formulanya. Kemudian kalau kita masukkan dengan fungsi logistik regresi, maka dia akan ditambahkan dengan fungsi sigmoid. Ya, yaitu rumusnya adalah P sama dengan 1 per 1 plus E min Y. Ya, maka didapatlah fungsi regresi logistik. Ya, tapi tunggu dulu, ini kalau misalnya dijadikan rumus itu harus ada turunannya. Ya, pada tahap 1 kita memasangkan fungsi sigmoid terhadap fungsi regresinya. Maka akan terbentuk rumus seperti ini. Ya, di mana variabel dependen Y yang sebelumnya menjadi fungsi len. Ya, len P per 1 min P sama dengan beta 0 tambah beta 1 X. Ya. Tapi kita nggak akan bahas bagaimana cara menurunkannya ya, karena itu nanti ada di mata kuliah khusus, mata kuliah matematika. Ya, untuk mempermudah kita tidak bahas matematikanya ya. Jadi kita hanya bahas fungsi regresi logistiknya. Ya, jadi perlu diperhatikan bahwa sumbu Y pada kurva ini bukanlah tindakan beli atau tidak ya. Ini sumbu Y. Ya. Yang merupakan ya, jadi P ini adalah probabilitas. Ya, jadi dia melakukan tindakan beli atau tidak. Jadi kemungkinan misalnya umur 18 pada saat dia melihat sepeda motor dan dia kepingin, apakah dia akan beli atau tidak sepeda motor itu? Nah, itu ada probabilitasnya. Seperti itu. Ya, contoh lainnya seperti ini. Mari kita lihat sebuah kasus sederhana. Misalnya ada 6 orang yang berusia berbeda-beda. Ya. Kemudian asumsikan saja dari data sebelumnya ratusan data.
kita berhasil membuat model regresi logistiknya yang tampak dari grafik di bawah ini. Ya, lalu kita ingin menggolongkan dari 6 orang yang baru ini atau test set, ya kita prediksi bahwa apakah mereka masuk ke golongan yang akan memutuskan untuk membeli barang atau tidak. Ya. Ada 6 orang dengan usia berbeda, 18 tahun, 24, 28, 35, 41 dan 50. Ya, pada sumbu X. Di sini berarti. Dan probabilitas masing-masing di sumbu Y, probabilitasnya ini. Ya. Ya, garis tengah yang berwarna coklat ini merupakan batas keputusannya. Ya. Nih, yang ini. Ya, dari 6 data poin ini, lingkaran berwarna biru di sumbu X, ya lingkaran ini, kita proyeksikan ke model regresi logistiknya. Ya, kotak berwarna hijau. Nih. Ya, kemudian kita proyeksikan lagi ke sumbu Y-nya, maka didapatlah probabilitasnya seberapa besar peluang mereka beli atau tidak. Ya. Pertanyaannya, jika probabilitasnya 0,35, apa artinya? Dan jika probabilitasnya 0,71, apa artinya? Nah, jadi untuk menjawab dua pertanyaan yang tadi, kita buat garis batasnya di sumbu Y. Namun bisa juga berubah, ya, sesuai dengan keinginan kita. Tentunya untuk merubahnya harus betul tujuannya dari datanya. Ya. Kalian harus tahu betul tujuan dari datanya. Ya. Setelah itu kita buat garis batas, maka cukup memutuskan bahwa semua probabilitas di atas adalah 0,5. Ya. Kita putuskan bahwa probabilitasnya adalah 0,5. Ya. Akan menjadi 1 dan semua probabilitas di bawah 0,5 akan menjadi 0. Ya, jadi kalau misalnya di atas 0,5 berarti dia akan menjadi 1. Ya, kalau di bawah 0,5 di bawah dia akan menjadi 0. Ya. 0,5 ke atas dia akan menjadi 1. Ya, kalau 0,5 ke bawah dia akan menjadi 0. Seperti itu. Ya. Di sini merupakan gambar hasil klasifikasi melalui garis batas 0,5. Ya. Garis batas 0,5-nya. Jadi sudah bisa ditentukan sebenarnya di sini. Ya, dengan menggunakan garis batas 0,5 maka didapatkan bahwa usia 18, 24, dan 28 diprediksi tidak akan membeli barang. Sedangkan usia 35, 41, dan 50 diprediksi akan membeli barang. Ya, seperti itu. Jadi kita beri batasannya seperti itu untuk menentukan, mengelompokkan, ya, atau membagi. Bukan mengelompokkan, ya, membagi data tersebut antara ya dan tidak. Nah, nanti disebutkan bahwa ada umur 18, 24, dan 28 dia tidak akan membeli barang yang dia inginkan. Seperti itu. Kemudian kita masuk ke KNN atau nearest neighbor. Ya. Kalau kita ketahuin, ya, namanya neighbor, ya tetangga, terus ada K nearest, berarti tetangga yang terdekat dari sebanyak K 2. Pasti sudah bisa tebak kan bahwa pertama angkanya harus menentukan jumlah K-nya berapa, seperti itu. Ya, untuk bisa memahami konsep KNN secara mudah, mari kita lihat ilustrasi berikut. Ya. Nah, misalnya kita memiliki data, ya, dua kelompok seperti ini, kelompok warna biru dan kelompok warna merah. Sedangkan ada data baru yang warna kuning. Data warna kuning ini dia akan masuk di mana? Data yang mana? Kalau kita banyakkan K-nya lebih dekat dari yang biru, maka dia akan masuk ke yang biru. Misalnya sininya saya beri lingkaran, ternyata dia
jarak antara ininya dia lebih dekat dari yang biru, ya berarti dia akan masuk ke biru. Ya, seperti itu. Nah, setelah kita beri KNN, ya dia akan menjadi seperti ini. Ya, dia akan masuk ke data yang biru dengan K sama dengan 5. Ya, seperti itu. Kalau kita berikan K sama dengan 5, berarti dia akan melihat tuh, mencari nilai yang terdekat adalah yang mana. Ya, kalau kita beri lingkaran seperti ini, masuk seperti ini. Nah, K5, ya. Kalau K5 berarti dia akan mengambil jarak Euclidean-nya di seperti ini. 5. Berarti kalau 5 yang paling banyak ke paling dekat yang mana? Ternyata ada 3 buah yang kena ini di biru, dan yang paling kecil adalah yang merah 2. Ya, berarti dia akan masuk ke paling besar. Kan satu data tambahan, ya. Ya, misalnya kita beli dan tidak. Ini beli, ini tidak. Ya, ada kelompok biru dan kelompok merah. Melalui KNN ternyata yang masuk ke dalam kelompok biru. Bagaimana caranya? Ya, caranya tadi saya sudah sebutkan sebelumnya. Ya. Tentukan jumlah kelompok neighbors, umumnya adalah 5. Ya, ambil data K terdekat dari data terbaru. Ya. Kemudian berdasarkan jarak Euclidean antar keduanya. Dari K neighbor ini hitung berapa banyak data point yang masuk di masing-masing kategori. Ya, tadi kan ada 3 di biru, ini kebanyakan. Ya. Dan ada 2 di merah. Jadi dia akan masuk yang ke biru. Ya. Masukkan data baru ini ke dalam kelompok yang memiliki jumlah K neighbors terbanyak. Ya, bisa dilihat di ilustrasi seperti ini, ya. Ilustrasi metode KNN, lingkaran awal adalah KNN dengan K5, sementara lingkaran luar adalah KNN dengan K10. Ya, di sini berarti dia masuk K10. Kalau sini K5. Ya, K10 tentunya dia akan masuk ke yang merah karena dia jumlahnya lebih banyak. Kalau masuk K5 berarti dia akan masuk di biru karena jumlah yang biru jauh lebih banyak. Ya. Itu. Ya, jadi bahwa penentuan jumlah K berpengaruh terhadap pengambilan keputusan. Jika K5 maka ia masuk ke kelompok biru. Ya, dan jika K10 ia masuk ke kelompok merah. Ya, kemudian kalau dari data gambar di atas, ya, dengan mengambil 5 data point terdekat, ya, melalui jarak Euclidean-nya untuk kasus itu, ya, maka ilustrasinya akan tampak sebagai berikut, ya. Jadi ini rumusnya, ya. Kalau kita menggunakan rumusnya berarti dia akan mencari lingkaran seperti ini, ya, dengan K-nya 5, berarti jarak Euclidean-nya di sini. Lingkaran ini, wah, meletot ya lingkarannya. Seperti itu. Ya, jadi melalui 5 data ini dapat dilihat bahwa jumlah biru jauh lebih banyak dari jumlah data merah, sehingga data baru ini masuk ke dalam kelompok biru. Itu, ya. Kemudian ada namanya SVM, ya, Support Vector Machine, ya, mesin yang menggunakan vektor, ya, sebagai pendukung atau penanda untuk membagi data ke dalam 2 kelompok. Ya. SVM merupakan sebuah teknik yang menggunakan 2 titik atau 2 vektor, yang selanjutnya 2 titik ini akan membentuk garis pembatas atau sisi pembatas jika 3 dimensi atau lebih. Kemudian garis atau sisi pembatas yang dibentuk dari 2 vektor ini disebut dengan hyperplane. Ya. Ini 2 garis pembatasnya, ya. Kemudian ini katakanlah ini hyperplane-nya.
Gitu. Ya, bisa dilihat bahwa kita memiliki dua kelompok data ya. Datanya ini. Ya, sudah kita ketahui, oleh karena itu disebut klasifikasi bukan clustering. Ya, kemudian tugas SVM adalah membagi dua kelompok ini sebaik mungkin. Apa yang dimaksud pembagian sebaik mungkin? Yaitu pembagian di mana garis batasnya bisa memisahkan dua kelompok dengan jarak terjauh antara titik terluar. Ya, di masing-masing kelompok dengan garis pembatas itu sendiri. Dari ilustrasi di atas, manakah garis yang paling baik? Jarak terjauh antara titik merah dan biru terhadap garis. Ya, jarak antara titik merah dan titik biru. Ya, dari garis. Itu. Nah, kita ambil contoh seperti ini. Ya. Mari kita lihat cara menggunakan cara titik terluar dari masing-masing kelompok terhadap garis pembatasnya sebagai berikut ya. Ini garis batasnya ya. Ini merupakan garis batasnya. Kemudian ini juga garis batas titik terluar titik merah. Ya, ini kemudian adalah hyperplane-nya. Ya. Jadi tugasnya SVM adalah menentukan hyperplane yang terbaik yang bisa memberikan jarak terjauh ya atau maksimum margin antara dua kelompok yang berbeda. Ya, jadi ilustrasi bagaimana menghitung jarak antara titik terluar di masing-masing kelompok dengan hyperplane, ya perlu diperhatikan bahwa dua titik terluar ini paling luar dari kelompoknya dan paling dekat dengan hyperplane. Harus tegak lurus. Ya, harus tegak lurus terhadap hyperplane-nya. Dua titik tersebut disebut namanya support vektor. Ya, dari dua titik yang menjadi patokan hyperplane disebut dengan supervektor. Menariknya, titik-titik lain di belakang dua garis, ya, dua garis ini tidak berkontribusi apa-apa. Ya, kayak ini. Ya, dia tidak berkontribusi apa-apa terhadap hasil SVM. Karena sesuai namanya, baik tidak hasilnya SVM tergantung dari support vektornya. Sebagai tambahan, penamaan positif hyperplane atau negatif hyperplane itu bebas. Jadi garis atas bisa saja kita sebut sebagai negatif dan garis bawah positif. Ya, ini bisa disebut garis positif, ini bisa disebut garis negatif. Ya, jadi seperti itu. Kemudian yang keempat adalah naive Bayes ya. Naive Bayes merupakan algoritma yang untuk mempelajari probabilitas suatu objek dengan ciri-ciri tertentu, termasuk dalam kelompok kelas tertentu. Ya, kita lihat seperti ini contohnya. Ada dua buah mesin yang menghasilkan produksi yang sama, namun kapasitas produksinya berbeda. Ya, kalau mesin pertama kapasitas produksinya itu ada 6 bola tongkat baseball ya. Kemudian mesin 2 ada 3 tongkat baseball dalam rentan waktu tertentu. Ya. Jadi kemudian bagaimana sih kita bisa tahu hasil dari mesin yang mana ya, bahwa tongkat baseball itu diproduksi diberi tanda ya, jadi masing-masing produksinya nanti akan diberi tanda seperti itu ya. Setelah nunggu 1 jam ternyata mendapatkan beberapa tongkat baseball seperti ilustrasi berikut ya. Total produksi tongkat baseball selama 1 jam, ternyata dalam 1 jam itu ada namanya kerusakan di dalam produksinya ya, diwarnai dengan warna yang berbeda ya. Pada gambar di atas kita bisa menghitung berapa tongkat yang dihasilkan ya. Selain itu kita juga bisa mengetahui ada 2 tongkat yang rusak ya, yang ini yang berwarna kuning atau berwarna kuning kemerahan ya. Pertanyaan yang ingin kita jawab adalah berapa probabilitas kemungkinan kejadian mesin 2 memproduksi tongkat yang rusak. Nah, ya, mesin 2
probabilitasnya berapa sih dia menghasilkan produk yang tidak sesuai dalam rentan waktu 1 jam. Jadi untuk menjawabnya maka kita akan menggunakan teorema Bayes ya. Formulanya bisa dilihat sebagai berikut. Ini formula matematisnya dari Bayes teorema. Contohnya seperti ini ya. Anggap kita mengetahui kapasitas produksi kedua mesin ini. Mesin pertama 35 tongkat per jam ya. Mesin kedua 15 tongkat per jam. Dari semua produk yang dihasilkan 1% cacatnya ya. Kemudian dari semua produk cacat yang ada 45% berasal dari mesin 1 dan 55% lagi berasal dari mesin 2. Pertanyaannya, berapa probabilitas mesin 2 menghasilkan produk cacat? Ya, probabilitas mesin 2 menghasilkan produk cacat bukan 55% ya. Jadi itu adalah probabilitas produk cacat yang ada. Ya, merupakan mesin 2 kita mengetahui fakta bahwa produk cacat terlebih dahulu. Kita harus mengetahui dulu nih produk cacatnya terlebih dahulu ya. Jadi ada berapa nanti? Itu. Ya, untuk menjawabnya maka kita terjemahkan dalam bahasa matematika terlebih dahulu seperti ini. PM1 ya kita tadi 35 per 50 ini dapat dari 35 tambah 15 ya. 35 per 50 berarti 0,7. Kemudian yang M2 15 per 50 berarti 0,3. Maka produk cacat 1% berarti 0,01. Kemudian produk mesin 1 yang cacat itu 45% berarti 0,45. Ya, berarti peluang barang cacat yang berasal dari mesin 1 itu 0,45. Kemudian berapa peluang mesin 2 menghasilkan barang cacat? Ya, kalau kita implementasikan dengan rumusnya adalah produk 2 yang cacat pada mesin 2 berarti berapa? Itu. Ya, demikian produk cacat pada mesin 2 adalah 0,018 atau 1,8%. Gimana caranya? Ya, artinya jika kita memproduksi katakanlah 1000 tongkat baseball, maka mesin 1 menghasilkan 700 tongkat, mesin 2 menghasilkan 300 tongkat, ya, dari total 100 tongkat. Ada 10 tongkat cacat. Nah, 10 produk cacat ini berarti 4,5 produk dibulatkan menjadi 4, berasal dari mesin 1. Dari 10 produk cacat, 5,5 produk dibulatkan menjadi 5, berasal dari mesin 2. Karena pembulatan maka total pembulatan menjadi 9. Jadi probabilitas produk cacat yang dihasilkan dari mesin 2 adalah 1,8% dengan perhitungan yang tadi ya. Itu. Ya, yang kelima decision tree classification ya. Teknik ini lebih mirip atau sangat mirip dengan decision tree regression. Hanya saja hasil akhirnya adalah bukan untuk memprediksi tapi memberikan kelompok atau cluster ya. Contohnya gambarnya seperti ini. Ini ada yang belum kawan ya. Ya, ini contoh gambarnya seperti ini. Kita memiliki data yang acak-acak seperti ini. Kemudian kita kelompokkan data itu dengan cara membagi kelompok itu ya.
Jadi kita anggap dataset seperti gambar di atas, kita memiliki dua variabel independen, X1 ya, X2 dan variabel dependen Y di dalam grafik ini. Ya, kita lihat ada beberapa data yang diplot terhadap sumbu X1 dan X2. Jadi yang dilakukan decision tree adalah membagi data-data ke dalam beberapa kelompok secara bertahap. Ya, pembagiannya dimulai dari keputusan pertama. Ya, keputusan pertama adalah seperti ini. Ya, tadi yang sudah saya jelasin ya. Hasil dari keputusan pertama digunakan untuk mengambil keputusan kedua. Ya, hasil dari keputusan pertama dan kedua digunakan untuk mengambil keputusan ketiga, begitu seterusnya. Nah, seperti ini. Keputusan pertama adalah seperti ini. Kita tarik garis lurus ya pada garis satu ini untuk membagi dua kelompok. Ternyata pada dua kelompok ini kita belum menemukan dua data yang berbeda. Ya, masih bercampur dia datanya. Kemudian kita bagi lagi. Ya, ini keputusan pertama, dia nilainya X2 lebih kecil dari 80. Ya. Kemudian kita bagi lagi langkahnya. Di sini, kita ambil di sini. Ya. Keputusan kedua adalah memiliki data yang nilai X1-nya lebih kecil dari 65. Ya. Kemudian kita ambil langkah berikutnya, yaitu keputusan ketiga. Ya, kita bagi lagi di sini. Ya, jadi dia memilih data nilai X1 lebih kecil dari 75. Ya, merupakan hasil dari keputusan pertama. Ya, karena keputusan pertama namanya X2 kurang dari 80. Nah, langkah berikutnya kita bagi lagi. Ya, garis 4 sini. Dia keputusan 4 membagi data X2 lebih kecil dari 60 yang merupakan hasil dari keputusan pertama dan keputusan ketiga. Ya, ini keputusan pertama dan ini keputusan ketiga. Ya, nanti kita ambil untuk bisa membagi dua data ini seperti itu. Jadi sekarang kita memiliki diagram pohon atau decision tree yang bisa membagi dua kelompok hijau dan merah. Ya, hijau dan merah. Ya, ini hijau, ini merah. Ya, itu. Jadi kalau X1 kurang dari 75 berarti dia merah. Kalau iya berarti merah. Kalau tidak dia akan cari lagi tuh 60 ya dia. Ternyata kalau yang kurang dari 60 dia hijau. Kurang dari 60 lebih besar dari 60 merah. Ya, ini lebih besar dari 75 ya tadi saya kalau lebih besar dari 75 berarti dia masuk ke bawah seperti itu. Ya, selanjutnya adalah random forest classification. Ya, di teknik ini ya mengenerate atau membuat banyak decision tree. Ya, jadi kita buat dulu decision tree-nya semuanya ya untuk mengambil keputusan berdasarkan beberapa destinasi yang dibuat langkahnya sebagai berikut ya. Jadi kita pilih dulu nih data training setnya sebanyak K buah ya. Jika datanya terlalu sedikit ya, misal kurang dari 30, tidak perlu dibagi ke dalam training dan test set ya. Buat decision tree-nya dari K data yang sudah dipilih sebelumnya. Pilih jumlah entry kumpulan pohon-pohonnya yang ingin dibuat. Selanjutnya ulangi langkah 1 dan langkah 2. Intinya terus membuat decision tree sebanyak-banyaknya. Umumnya itu bisa 200 kali, 300 kali atau bahkan lebih dari 500 kali dan seterusnya. Untuk dataset baru
dataset yang baru. Buat setiap entry memprediksi kelompok dari dataset yang baru. Kemudian dataset yang baru akan masuk ke kelompok yang memiliki probabilitas tertinggi dari semua kombinasi entry. Nah, jadi seperti itu. Ya, logikanya seperti ini. Kita melakukan sebuah voting jajak pendapat. Ya. Misal kita bingung apakah coklat X ini enak atau tidak. Maka kita bertanda ke 300 orang. Pendapat mereka tentang coklat X, jika lebih dari setengahnya atau lebih besar dari 50% mengatakan bahwa coklat X rasanya enak, maka kita bisa mengatakan dia masuk ke kategori enak. Nah, keputusan enak atau tidak adalah dua kelompok yang berbeda. Ya, sementara jumlah orang sebanyak 300 orang adalah analogi untuk decision tree-nya yang kita kembangkan sebanyak 300 orang. Dan 50% adalah batas threshold. Ya, batas threshold. Apakah ia masuk ke kategori A enak, ya, atau kategori B tidak enak. Seperti itu. Nah, jadi random forest itu yang membagi dua kelompok juga, tapi diambil dari decision tree sebanyak decision tree-nya, ya, gitu. Kemudian diambil rata-ratanya dari 300 orang, ternyata berapa orang yang mengatakan bahwa itu coklat itu enak atau tidak enak, seperti itu. Ya, baru kita bisa ketahui kalau misalnya di atas 50% berarti oh benar bahwa coklat itu adalah enak. Tapi kalau udah di bawah 50% ya kita tidak bisa mengatakan bahwa coklat itu enak, berarti coklat itu tidak enak, seperti itu.